Akulah Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah nama seorang putri cantik yang hidup pada masa lalu. Roro Jonggrang artinya putri yang langsing. Namanya selalu dikaitkan dengan Candi Prambanan, Jawa Tengah. Dikisahkan, Roro Jonggrang menolak cinta seorang pangeran sakti, berakhir dengan dikutuknya sang putri menjadi arca batu yang berada di dalam Candi Prambanan. Keberadaan candi memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah masa lalu. Dan setiap candi mempunyai kisahnya sendiri. Raras, seorang mahasiswa Jakarta yang sedang berlibur ke rumah temannya di daerah Prambanan, Yogyakarta. Saya Raras, mahasiswa dari Jakarta. Saya ingin berlibur ke Jogja di tempatnya Sekar. Terus aku sampai di tempatnya Sekar. Aku lihat dia lagi nari. Wah, kelihatannya unik banget ya dia nari. Hai Sekar, Raras. Halo. Kok kamu datang gak bilang-bilang aku? Aku nungguin kamu. Ya biar surprise. Peluk lagi. Aku tanya kan, kamu lagi latihan nari apa? Aku bilang gitu. Dia bilang, aku lagi nari Roro Jonggrang gitu. Roro Jonggrang? Ya. Kamu mau diajarin? Mau lihat aja dulu. Oh iya. Bentar ya. Itu namanya tari Roro Jonggrang. Abis itu Sekar ngajak aku jalan-jalan di desanya. Tenang banget ya tempatmu? Iya, ini desa aku, tempatnya tuh seger, sejuk, adem. Pas sudah nyampe sana, aku sama Sekar ketemu sama Mas Sukana. Ini tempat apa, Sekar? Ini tuh tempat reruntuhan candi yang ada di desaku. Mau lihat-lihat? Boleh. Boleh. Ya udah, yuk masuk. Yuk. Sekar iki. Lah, pangleng aku. Alah, biasa wae koyo karo sapane wae. Piye ana apa? Niki kula kali rencang kula Raras. Halo, Mas. Nggih, Badhe mirsani reruntuhan candi. aku nonton iki. Nggih. Yo kudu dino iki. Nggih. Aduh, maaf lho Sekar. Punten Mbak bukan klinik ataupun mistis, tapi memang hari ini kelihatannya semesta belum menghendaki Mbaknya untuk masuk ke dalam. Kenapa sih? Kan orang mau lihat-lihat aja gitu. Nek besok piye? Tak derekke wis besok. Mboten saged, Mas. Pengen ngeliat candi aja gitu. Gak ada bermaksud lain. Namung mirsani. Wis, penting hati-hati lah. Nggih. Penting hati-hati. Tapi yo jaga sopan santun. Nggih. Wis. Kula mirsani. Oh, monggo. Nggih. Mbak. Hati-hati nggih. Ngatos-ngatos, semesta merahmati. Perdebatan kecil sedikit, akhirnya aku sama Sekar memutuskan buat masuk ke dalam candi itu. Ini batu kali, jadi batu yang ada di desa sekitar sini pada zaman dulu bentuk sebuah reruntuhan candi. Nih, lihat nih ukirannya.
lihat yang lain. Sekar, Ya, fotoin aku di sini dong. boleh. Bentar ya. Oke. 1, 2, 3. Raras tidak mengetahui jika dia memiliki paras dan bentuk tubuh yang mirip dengan Roro Jonggrang. 1, 2, 3. Dan Kemiripan ini bisa berakibat fatal. Raras berada di tempat dan waktu yang tidak tepat. Kekuatan hitam yang dahulu dikhianati oleh Roro Jonggrang masih terus mencari sosok titisan Roro Jonggrang. Nah, pas waktu aku ngeliat batu yang berbentuk buto itu, ketika aku mau coba buat pegang, Patung buto itu sebenarnya adalah gerbang antar dimensi. Hari ini adalah hari pantangan bagi siapapun yang memiliki paras seperti Roro Jonggrang untuk menyentuh patung buto itu. kamu kenapa? Saras, bangun. Masuk sana. Masuk sana. Wes sing tenang pikirmu, tenang. Mulai. aku nggak sadar, tiba-tiba pas aku bangun, aku pusing banget. Aku ketakutan yang bener-bener nggak pernah aku alamin sebelumnya. Terus ada Sekar, ada Masukana juga ngomong, aku juga nggak ngerti mereka ngomong apa gitu. Karena kan aku sebelumnya nggak tahu aku ngapain gitu. Pak, biasa. Dengan sentuhan, Raras telah membuka gerbang antar dimensi masa kini dan masa lalu. Kini kekuatan hitam dari masa lalu datang menghantui Raras. Pas aku nyampe di rumahnya Sekar, dan ternyata yang tadi aku datengin waktu pertama kali masuk ke Jogja itu bukan rumahnya Sekar. Itu sanggarnya dia. Nah, ini handphone kamu. Ini rumah kamu? Iya, rumah aku. Terus rumah yang tadi rumah siapa? Itu tadi sanggar yang biasanya aku latihan tari. Ya udah, aku siapin minuman buat kamu ya. Tapi tasku kan masih di sana. Ketinggalan. Ya udah, nggak apa-apa, nanti aku ambilin. Ya udah ya. Ya udah, aku coba buat mendistraksi diriku sendiri buat ngelihat hasil foto-foto yang tadi gitu niatnya.
Tapi setelah aku lihat beberapa foto, salah satu foto itu aneh buat aku. Kayak ada bayangan hitam di belakang aku. Di situ perasaanku semakin takut, kayak seakan-akan ada yang mengintai di belakang. Nggak di belakang aja sih, di mana-mana. Terus pandanganku tuh kayak nggak tahu bisa fokusnya kemana. Akhirnya pas waktu aku ngelihat salah satu foto yang ada di ruang tamunya Sekar, aku tertuju ke situ. Perasaanku semakin aneh. Aku takut, bingung, tapi aku pengen tahu apa yang terjadi sama aku. Aku dekatin itu fotonya. Kamu lihat apa? Nih minumannya udah jadi. Duduk dulu. Nih minuman kamu udah jadi. Diminum dulu ya. Makasih ya Sekar. Iya, sama-sama. Kamu kenapa? Kamu coba lihat deh. Kenapa? Dari sekian banyaknya foto, cuman ini yang paling aneh. Raras, kamu kenapa? Raras. Ras, bangun Ras. 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 Tiba-tiba aku sadar di pangkuannya Sekar. Ras, kamu tuh kenapa? Buat datengin Masukana. Sudin sonten iki lho, Raras. Ten dia pulo. Histeris ketakutan. Ora ngerti ngopo-ngopo keweden ngono. Dan semerap, gimana Raras? Sik, penake lungguh sik. Wis ben foto peta lungguh sik. Wis pokoke lungguh sik, men tenang. Kamu itu ketakutan kenapa toh? Kok sampai histeris begitu di rumah? Jadi waktu pertama kali kita ke candi, aku sama Sekar, aku minta tolong Sekar buat fotoin di beberapa runtuhan batu candi. Terus pas waktu kita pulang di tempatnya Sekar, pas aku lihat, loh, kok ada bayangan hitam? Padahal pas waktu kita foto di sini aku ngeliat hasilnya nggak ada apa-apa. Semenjak itu, bayangan hitam itu selalu menghantui aku kemana-mana. Tiap aku di kamar sendirian, aku bingung mau kemana. Mau minta tolong sama siapa juga nggak ada yang ngelihat bayangan hitam itu. Jadi kemarin sebelum panjenengannya Mbak Sekar, Mbak Raras datang ke sini, memang saya sudah kayak dapat sesuatu itu kalau mau ada tamu yang mau datang. Ternyata ketika panjenengan datang, saya merasakan sesuatu. Dan ini terkait dengan insiden kemarin itu. Sebenarnya Mbak Raras tanpa sengaja membuka gerbang antar dimensi. Oh, monggo. Nggih. Mbak, hati-hati nggih. Ngatos-ngatos, semesta merahmati.
Dan itu jugalah yang mengaktifkan penjaganya Mbak yang disebut bayangan hitam tadi. Karena secara tidak langsung saya tarik secara retrokognisi, ada benang merah garis keturunan Mbak Raras dengan Eyang Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Ya. Terus aku harus gimana? Nah itu sebelum itu aku ingin tahu dulu, kemarin fotonya itu sebelah mana tuh Mbak? Yaudah yuk, kita tunjukin. Aku takut. Aku nggak berani buat kesana lagi. Tapi hal itu dikuatkan sama Mas Sukana bahwa jangan takut. Sebentar ya, saya tak lihat dulu lah, coba ada apa tuh sebenarnya. Matur nuwun. Jadi ada beberapa hal yang harus Mbak Raras lakukan, tapi belum bisa saya ceritakan di tempat ini. Kita ke tempat yang insiden kemarin itu. Akan saya ceritakan di sana. Tenang wae Mbak, dah nggak apa-apa, aman. Yuk ke sana. Yuk, dibantuin sama masnya. Dia ngajak aku buat ke patung buto itu. Akhirnya kita tiba di depan patung buto itu, tapi Mas Sukana kayak ada interaksi antara Mas Sukana sama patung buto itu. Aku juga nggak tahu apa yang dia ucapkan sama patung itu dan apa yang ada di sana. Aku nggak tahu sama sekali. Terus setelah Mas Sukana berinteraksi sama patung buto itu, akhirnya Mas Sukana menjelaskan beberapa hal yang harus aku ikuti agar aku bisa terhindar dari bayangan-bayangan hitam itu. Nggak usah takut, nggak usah riskan atau apapun. Sebenarnya tadi Eyang sudah berpesan supaya panjenengan Mbak Raras itu bersuci diri, sehingga besok kedepannya tidak terjadi benturan energi lagi. Jadi kalau memang berkenan dan mau, ada 3 tahapan yang harus Mbak Raras lakukan. Pertama itu adalah olah jiwa atau membersihkan diri di mata air. Dekat sini ada umbul. Yang kedua juga olah rogo, ada pohon besar. Jadi panjenengan nanti latihan menari sana. Mbak Sekar minta bantuannya nanti. Kalau memang Mbak Raras itu nanti keputusannya kan di Mbak Raras. Dan juga yang terakhir saya sederhana, ada pertunjukan di sini. Rituslah sebagai penutup untuk melukat. Sekiranya kembali lagi nih ke Mbak Raras, apakah berkenan melakukan dawuhnya, sabdanya atau tidak? Aku coba percaya sama yang dibilang sama Mas Sukana. Apakah harus aku melakukan hal itu? Alangkah baiknya ya, karena untuk menembus karma baik sajalah, secara gampang seperti itu. Lalu keesokan harinya, Mas Sukana ngajak temen. Katanya pelukis yang bisa ngeliat sesuatu, hal lain yang nggak kasat mata. Ini kebetulan ada Mas Bagus, teman saya yang biasa nemenin juga ngelukis metafisika. Kan kemarin itu kan di foto itu ada sosok yang kelihatan gitu, bayangan hitam gitu. Coba nanti dilukiskan secara metafisika sama Mas Agus ini. Jadi bagaimana, apakah si sosok itu masih
ada nggak sih sekarang? Monggo Mas, coba nanti dilukiskan. Nah, coba ya. Lalu pelukis itu minta izin buat ngelukis aku. Di situ aku penasaran sama hasilnya. Apakah ada bayangan hitam lagi? Jadi secara eksistensi masih mengikuti si Mbak. Maka ngapunten ya Mbak, prosesi yang saya haturkan kemarin dawuhnya Eyang itu besok harus segera dilakukan. Ya pun niki disimpan dulu aja Mbak. Ketika aku tuh ngelihat hasil lukisan itu, ternyata ada bayangan hitam lagi. Kita pamit dulu. Besok kita ketemu lagi. Nyun pamit ya Mbak. Iya Mas. Nih. Waktu aku sama Sekar sampai di kamar, Sekar ngajak aku buat nunjukin pakaian tari Roro Jonggrang. Tapi aku minta waktu buat persiapan dulu. Habis ini aku ajak kamu lihat kostum tari Roro Jonggrang ya. Ya, aku siap-siap dulu ya. Ya udah, aku tunggu di luar dulu ya. Pas Sekar ninggalin aku ngeliat lagi lukisan itu. Tiba-tiba tanganku semakin lama semakin bergetar. Lari ke pojokan kasur, aku ketakutan, bener-bener takut, seolah-olah ada bayangan hitam di mana-mana, seolah-olah ada yang ngelihat aku di berbagai arah. Akhirnya Sekar datang. Laras, kenapa? Tenang. Ayo kita berangkat ke Sanggar. Aku takut banget sama lukisannya. Udah jangan diliatin terus. Ya udah yuk, kita ke Sanggar. Akhirnya Sekar ngajak aku buat nunjukin pakaian tari Roro Jonggrang itu. Waktu sampai di tempat pakaian tari Roro Jonggrang itu, Duduk dulu. aku ngeliatin tuh Sekar duduk, aku juga ikutan duduk karena aku nggak tahu aku harus ngapain. Aku coba ikutin aja. Terus Sekar ngasih aku buat pegang mahkota tari Roro Jonggrang. Ini mahkota Roro Jonggrang. Ini selendang tari Roro Jonggrang. Aku pegang, aku lihat, bagus ya mahkotanya. Tapi ada suatu ketakutan juga. Aku kok ngerasa tertarik ya pengen pakai. Sekar, Ya, aku boleh coba ini? Boleh, sini aku bantu. ini apa? Ini kalung dada Roro Jonggrang.
dilepas ya? Aduh, kok nggak bisa dilepas? Ras, aduh. Laras, Laras, Ras, Laras, Laras, bangun, Laras. Sadar, Ras, sadar, sadar, Ras, Laras. Aku sadar, tapi aku masih ketakutan, sangat ketakutan. Dan di situ juga membuat aku pengen menyelesaikan semua prosesi yang diarahkan sama Mas Sukana. Pikiranku kacau, aku nggak bisa fokus. Dari hal-hal itu, aku menekatkan diriku. Semua ketakutanku aku bulatkan, aku beranikan buat segera menyelesaikan prosesi yang diminta sama Mas Sukana. Pikiranku kacau, aku nggak bisa fokus. Dari hal-hal itu, aku menekatkan diriku. Semua ketakutanku aku bulatkan, aku beranikan buat segera menyelesaikan prosesi yang diminta sama Mas Sukana. Udah. Ada aku. Ini tuh nggak ada. Di dalam tubuhku tuh nggak ngerasain apa-apa. Cuman lama-kelamaan rasa takutku semakin lama semakin memudar. Dan di situ aku mulai menumbuhkan keberanian dan ingin melanjutkan ke prosesi selanjutnya. Aku diajak ke salah satu pohon, katanya dia bilang itu selalu menjadi tempat latihanku sama anak-anak desa untuk menari. Di sini? Iya, aku biasanya latihan tarinya di sini. Aduh, jangan di sini dong. Aku takut. Mulai latihan ya. Yang pertama, tangannya di atas. Aduh, Sekar, kita pulang aja yuk. Aku takut. Gak apa-apa, di sini ada aku. Aku biasanya latihan di sini. Tempat ini dipercaya sakral, jadi kamu biar cepet bisa. Yuk mulai yuk. Manamjupan. Manamjupan. Putar. Laras! Nggak, kita pulang aja ya. Kita lanjutin latihannya, kan belum selesai. Dapat manamjupan. Kamu kenapa, Laras? Itu ada bayangan hitam. Aku sempet ketakutan sampai jatuh, lari. Tapi akhirnya aku bangkit lagi. Waktu Sekar bilang, ayo, kamu bisa. Wagapat manamjupan. Fokus dong, Laras. Kayak gini tangannya. Tangannya gini. Mendak ya, mendak. Wagapat manamjupan. Sekarang kamu praktekin sendiri apa yang aku kasih tadi ya, materinya. Dan Sekar bilang, kamu coba nari di atas batu ini. Di sini? Di atas batu ini? Ya, nanti aku yang benerin gerak detailnya. Aduh, tapi kan aku takut, Sekar. Gak apa-apa, kan ada aku. Awalnya aku nggak yakin. Kenapa aku harus
nari di atas batu besar. Itu batu apa? Tuh wagapat manamju pan. Tangannya gini. Ketika aku udah sampai di atas batu itu, kayak ada yang menggerakkan tanganku, kepalaku, badanku, sampai kakiku. Semua tubuhku bergerak seakan-akan aku bisa menari dengan luas. Kemudian di malam hari, di prosesi terakhir, di pohon dan di batu yang sama, di tempat aku latihan nari. Raras, kamu bersemedi di sini ya? Di sini. Iya, di batu ini. Aku diajak sama Sekar dan aku ditinggal. Aku takut dong, karena itu juga malam hari. Raras, aku tinggal ya. Iya, aku tinggal. Kamu tetap fokus. Ya udah, aku tinggal ya. Aku siang hari aja ketakutan, apalagi aku ditinggal di malam hari. Semedi lagi. Aku benar-benar gak bisa fokus. Aku ngerasa bayangan itu ada di belakang aku, di samping aku, bahkan di atasku. Sampai ketakutan aku tuh memuncak dan akhirnya aku gak sadarkan diri. Raras, kamu kenapa? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Keesokan harinya, tiba-tiba aku ada di kamar. Aku kaget. Yang bawa aku ke sini siapa? Jadi semalam tuh, kamu pingsan di tempat semedi. Terus aku minta tolong buat warga bawa kamu ke sini. Ya udah, aku ambilin minum kamu dulu ya. Diminum dulu. Tenang. Sekar, Ya. besok pas aku pentas tari Roro Jonggrang, aku boleh dilukis nggak? Kenapa kamu mau dilukis? Biar aku tahu kalau bayangan hitam di belakangku udah nggak ada. Boleh ya? Ya udah. Besok aku antar kamu ke tempat Om Bayu ya. Kemudian aku sama Sekar ke tempatnya Om Bayu. Di situ aku bilang bahwa aku pengen dilukis waktu pementasan tari Roro Jonggrang. Raras, biasa
saja dong lihatnya. Ya? Bagus banget ya lukisannya. Iya bagus. Ini tuh kayak lukisan reruntuhan candi sih. Ya udah yuk kita bilang ke Om Bayu. Om Bayu. Hai, halo, selamat malam. Malam, ini Om teman aku, Oh, saya Raras Bayu dari ya. Jakarta. Oh iya Om, saya boleh minta tolong nggak Om? Saya kan besok ada pentas nari, nari Roro Jonggrang itu di Oh. Candi. Saya pengen banget dilukis sama Om. Pagi ya? Iya, Besok boleh deh, bisa. Tertarik ya? iya tertarik Tadi abis lihat. ngeliat. Iya, itu Prambanan pada waktu ada cahaya yang nerobos dari pohon-pohon itu, terus bayangannya jatuhnya juga cukup bagus. Kalau kamu tertarik besok untuk melukis itu ya, aku sangat setuju karena kayak kamu wajahnya kayak Roro Jonggrang juga. Keren. Besok tak siapin, ada kebetulan satu kanvas yang agak lumayan besar. Waktu Pak Bayu bilang bersedia mau ngelukis aku ngerasa takut apakah bayangan hitam itu masih ada atau enggak. Tapi aku juga seneng ada yang masih mau bantu aku. Waktu aku pulang, aku di kamar, waktu aku bercermin sambil hapus make up, ngedengerin suara kerincingan lagi. Tiba-tiba kerincing itu bergetar di tanganku. Aku ngerasa ketakutan, dan akhirnya aku nggak sadarkan diri lagi. Mbak Raras, Mbak. Ladalah. Eling, Mbak. Yang nyuwun pangapunten dalem yang. Wah. Mulih asal ora iki. Sadar, Mbak. Mbak Raras, Mbak. Ladalah. Eling, Mbak. Yang nyuwun pangapunten dalem yang. Wah. Mulih asal ora iki. Sadar, Mbak. Tenang, tarik nafas, sadar, tenang. Tenang, jangan takut, tenang.
Santai Mbak, tenang. Ini kok bisa ada di sini ya, Mas? Ya Mbak, memang ada petunjuk untuk Mbak. Ini akan digunakan besok saat prosesi Mbak. Jadi ini bukan apa-apa, memang beliau mengirimkan ini untuk pelengkap lah. Tidak usah takut, ini tidak ada apa-apa, aman. Untuk saat ini alangkah baiknya kan sudah malam ya Mbak. Mbak istirahat dulu, tenangkan pikiran, karena besok kita akan memulai prosesi terakhir. Waktu sampai di candi itu, aku melakukan persiapan untuk melakukan pementasan. Perasaanku masih takut, seakan-akan masih ada bayangan hitam juga di sekeliling aku. Cuman untungnya masih banyak ada orang di sekitarku yang masih bisa aku lihat. Itu menjadikan tameng buat aku bisa lebih berani untuk melakukan prosesi akhir. Di situ juga ada Om Bayu yang ngelukis aku selama aku melakukan prosesi pementasan tari Roro Jonggrang itu. Setelah berkali-kali mendapat pengalaman buruk, Raras akhirnya memutuskan untuk pentas tari Roro Jonggrang di lokasi runtuhan candi. Mbaknya tunggu di sini dulu, karena sebentar lagi mbaknya akan melakukan ritus terakhir. Jadi ibaratnya untuk melukat atau meruat, membersihkan ya karma-karma yang kemarin terjadi. Ini untuk karma baik saja untuk mereka yang sedang hadir di sini saja Mbak. Mbak tunggu sebentar, saya mau meminta izin kepada mereka yang hadir di sini dulu. Sebentar ya Mbak. Raras menari hanya didampingi oleh Masukana yang membunyikan lonceng kecil untuk ketukan. Tarian lembut Raras membuat suasana sekitar candi menjadi semakin sakral. Tarian Raras juga diabadikan oleh seorang pelukis, Bayu Wardana, yang bisa menangkap aura mistis di sekitar tarian Raras. Semakin lama, tarian Raras semakin intens dan khusyuk. Tanpa dia sadari, bayangan hitam muncul. Hal ini sudah diperhitungkan oleh Masukana yang segera menangkap bayangan itu dan dikembalikan ke tempat semula. Aku menari dengan sangat damai, dengan sangat nikmat. Setelah selesai menari, Raras terbebas dari bayangan hitam yang selama ini menghantuinya.